Dari sekian banyak ilmu silat eksternal, yaitu teknik dan jurus bukan kultivasi tenaga, dalam dunia novel Pedang Langit dan Golok Naga, mungkin ilmu Yitian Tulungkung tidak sengetop Jian Kun Tanwoyi ataupun Tai Chi. Tapi ilmu ini termasuk ilmu yang paling unik, ditinjau dari sejarah tercipta, penggunaan, hingga lenyapnya ilmu ini. Ilmu ini tercipta dan juga punah, berkaitan dengan musibah yang menimpa pendekar Wudang ketiga, Yu Dayan. Dan ilmu ini pasti sangat asing di telinga penggemar adaptasi Pedang Langit dan Golok Naga, karena ilmu ini sangat jarang keluar di adaptasi serial atau TV. Sekarang mari kita simak ilmu yang diadaptasi yang sangat jarang disinggung ini, Yitian Tulungkung. Terciptanya ilmu ini ketika Zhang Sanfeng sang maha guru Wudang sedang merasa sedih dan gundah terhadap nasib murid ketiganya, Yu Dayan. Yu Dayan terluka parah karena setiap sendi di kaki dan tangannya hancur akibat ilmu tali Qingkangshe, sehingga terancam lumpuh total. Dalam keadaan bermuram durja, Zhang Sanfeng melampiaskan kesedihannya dengan cara membuat kaligrafi lukisan. Hanya saja, tanpa kuas dan kertas, melainkan menggerakkan tangannya menulis di udara. Zhang Sanfeng bukan hanya ahli silat, beliau juga seorang ahli sastra yang sering mengutip puisi dan menulis kaligrafi. Kecintaannya pada sastra menurun pada murid kesayangannya, Zhang Chuishan. Dan kebetulan Zhang Chuishan menyaksikan gurunya berada di aula Wudang sedang mencoret-coret sajak di udara. Awalnya, Zhang Sanfeng menulis sajak tentang ratapan, kemalangan, dan duka cita karya Wang Cixi, sastrawan terkenal yang hidup pada era dinasti Jin. Setelah rasa sedihnya sedikit berkurang, Zhang Sanfeng ingat bahwa Yu Dayan dicelakai orang gara-gara perebutan golok pembunuh naga. Lalu, mulai menulis sajak Yitian Tulung atau Pedang Langit dan Golok Naga dengan jarinya sebagai kuas di udara. Arti harfiahnya kurang lebih seperti ini. Yang terhebat di dunia persilatan, pusaka golok pembunuh naga, memerintah di kolong langit, tak ada yang berani menentang. Jika pedang langit tak muncul, siapa saja yang mampu melawan. Itu adalah 24 huruf Hanse dari sajak Yitian Tulung yang menghebohkan dunia persilatan hingga 100 tahun terakhir. Sebuah sajak 6 stansa dengan 4 kata per huruf dalam setiap stansa. Lalu Zhang Sanfeng mengulang tulisan 24 huruf sajak 6 stansa Yitian Tulung dengan variasi goresan huruf yang berbeda, diiringi langkah dan gerakan tubuh yang mengimbangi gerakan tangannya menulis. Walaupun huruf Fu dan Tian ditulis 2 kali dalam stansa berbeda, tapi kedua huruf tersebut ditulis Zhang Sanfeng dengan gaya dan gerakan yang berbeda satu sama lain. Selama 4 jam, Zhang Sanfeng terus mengulang berbagai variasi tulisan 24 huruf tersebut, sehingga tanpa direncanakan, terciptalah sebuah teknik baru berdasarkan kaligrafi sajak Pedang Langit dan Golok Naga. Setelah Zhang Sanfeng merasa variasi gerakan dan tulisan yang memungkinkan untuk gerakan silat sudah terpakai, barulah Zhang Sanfeng berhenti dan memanggil murid kelimanya. Awalnya, Zhang Chuishan ingin memanggil saudara-saudaranya yang lain untuk ikut belajar. Tapi sang guru merasa dia tidak akan mampu mengulang dan menulis 24 karakter Hanse seperti tadi karena kesedihan hatinya mulai mereda. Lagi pula, selain Zhang Chuishan, murid-muridnya yang lain tak ada yang memiliki bakat sastra dan kaligrafi seperti murid kelimanya. Seharian, Zhang Chuishan merenung dan mengingat-ingat gerakan gurunya, sampai akhirnya mendapatkan ada 215 goresan untuk 24 huruf dengan berbagai variasi tulisan dan kembangan gerakannya. Sebenarnya, Zhang Chuishan tidak menyangka kalau ilmu baru ciptaan gurunya berdasarkan sajak Yitian Tulung ini luar biasa ampuh, hingga Zhang Chuishan menggunakannya sendiri
ketika bertarung dan mengalahkan para pemimpin biro pengawal Longmen dan 2 biksu Yuan dari Shaolin dengan telak. Saat melayani tantangan singa emas Shishun, Zhang Juishan juga menggunakan ilmu ini untuk menulis sajak di permukaan dinding tebing batu cadas dengan pena besi miliknya. Keahlian yang menyebabkan Shishun terkejut kagum karena tak akan bisa melakukannya. Bahkan Jin Yong mendeskripsikan bahwa Chang Sanfeng sendiri belum tentu bisa melakukannya sebelum merasakan kepedihan dan kesedihan yang begitu mendalam ketika menciptakan ilmu ini pertama kali. Karena ilmu silat ini menggunakan teknik goresan di udara, cocok sekali dengan senjata khas yang selalu digunakan Zhang Juishan, yakni Tehua, yaitu pena besi, di tangan kanan, dan pedang berkait di tangan kiri. Sayang sekali dengan tewasnya Zhang Juishan, ilmu ini juga ikut punah dan hilang tanpa ada yang mewarisinya. Ironisnya, Zhang Juishan bunuh diri karena tak sanggup menahan rasa bersalah dan penyesalan atas peristiwa lumpuh kakak ketiganya Yudayan yang ternyata didalangi oleh istrinya Yin Susu. Yitian Tulungkung diciptakan Chang Sanfeng karena rasa sedih atas musibah murid ketiganya Yudayan yang lumpuh, kaki dan tangannya, dan berakhir punah ketika Zhang Juishan yang mewarisi ilmu ini tewas bunuh diri akibat rasa bersalah yang sangat dalam atas perbuatan istrinya yang menyebabkan kakak ketiganya lumpuh total. Sayangnya, dalam serial adaptasi, ilmu silat Yitian Tulungkung ini hanya digambarkan sebagai ilmu untuk menulis di udara dan di permukaan batu cadas, bukan untuk ilmu bertempur. Bahkan di versi 2019, ilmu ini hanya digambarkan sebagai ilmu untuk menulis di tanah saja. Bisa dimaklumi kalau para penata laga mungkin merasa kesulitan mengimplementasikan jurus-jurus dari Yitian Tulungkung ke dalam gerakan bertarung dalam media visual. Ada 3 adaptasi yang tetap setia pada novelnya, seperti Zhang Juishan menggunakan pena besinya untuk mengukir sajak di permukaan dinding batu cadas, yaitu versi TVB Hong Kong 1978, versi TVB Hong Kong 1986, dan versi TV Mainland 2009. Versi TTV Taiwan 1984, Zhang Juishan menggunakan kuas biasa. Sisanya, Zhang Juishan menggunakan pedang untuk mengukir, karena tokoh Zhang Juishan digambarkan menggunakan pedang biasa. Di versi 2019, sajak ditulis di atas lantai hanya dengan menggunakan tapak tangan. Favorit dari penulis sendiri adalah versi TVB tahun 1986. Simon Yam memainkan peran Zhang Juishan terlihat keren sewaktu melompat dan menuliskan sajak di permukaan batu cadas dengan pena besinya. Itulah ilmu silat yang seringkali dimisinterpretasikan di berbagai adaptasi. Padahal ilmu silat ini bisa digunakan untuk bertempur, bukan hanya ilmu silat untuk menulis saja. Dan ilmu silat ini tercipta dari kesedihan mendalam dari Chang Sanfeng dan membuktikan kasih sayang Chang Sanfeng kepada murid-muridnya. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe, dan sampai jumpa di video kami lain.